Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Berkat izinnya kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah dalam kegiatan diseminasi budaya positif untuk aksi nyata modul 1.4 dalam rangka pemenuhan tugas CGP Angkatan 7 Kota Cimahi. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya. Mohon izin Ibu Kepala, rekan-rekan guru, Ibu Bapak guru, untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Adapun agenda yang akan kita lalui bersama, yang pertama adalah pembukaan, kemudian kegiatan pemaparan, tanya jawab, dan yang terakhir untuk mengefektifkan waktu, kita langsung buka saja. Masuk ke acara pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya di sini ada kata disiplin. Kalau kita kaitkan dengan budaya positif, tentu di dalamnya ada kedisiplinan. Disiplin itu sendiri, kalau menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Dian Dosen dalam bukunya, itu arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin sama dengan belajar katanya. Kemudian ada juga yang mengartikan disiplin itu sebagai arti murid atau pengikut. Dikaitkan dengan disiplin diri, makna disiplin ini bisa kita artikan bahwa disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga belajar bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, atau yang biasa dikenal nilai-nilai universal. Apa saja nilai-nilai universal tersebut? Kalau di dalam profil pelajar Pancasila, kita kenal ada beberapa nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu beberapa nilai-nilai kebijakan. Selain itu, nilai-nilai kebijakan juga ada yang lainnya. Kalau tadi berdasarkan profil pelajar Pancasila, nah kalau yang ini yang kedua, ada yang lain juga seperti rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Jadi ada banyak nilai-nilai universal tersebut Bapak. Ini ada sampai banyak ya, ada sampai 5. Itu tentang nilai-nilai universal. Sebuah kedisiplinan yang nantinya akan mengarah kepada kebudayaan di sini itu budaya positif, tentu didasari oleh motivasi
oleh motivasi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan yang ketiga motivasi perilaku manusia ini, ada 2 motivasi yang bersifat eksternal dan 1 motivasi yang bersifat internal. Eksternal ini yang ke-1 dan ke-2. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Belum ada kesadaran dari dalam dirinya. Begitupun untuk yang kedua, supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, berbeda dengan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ini sudah masuk ke dalam motivasi internal. Nah, inilah yang akan kita bahas. Bagaimana memunculkan motivasi internal dalam diri peserta didik khususnya, ataupun untuk diri pribadi dan ibu bapak sendiri, untuk menciptakan lingkungan yang berbudaya, tentunya budaya yang positif. Selanjutnya, tentu dalam penerapan budaya yang positif, di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, jadi anak tidak dilibatkan. Contohnya mungkin kalau ada anak yang main lato-lato ya Bu. Lato-lato di kelas itu kan mengganggu. Dipanggil oleh ibu gurunya, sini. Kenapa main lato-lato di kelas? Padahal sedang belajar. Diambil. Nah itu artinya hukuman tersebut bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Diambil. Kemudian dia bersifat satu arah. Ya. Jadi guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman. Itu kalau hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi, di sini ada aturan yang disepakati dulu, dibahas dengan murid bersama-sama dengan guru, disetujui. Ketika suatu saat murid melakukan kesalahan yang sudah disepakati, nah itulah yang disebut dengan konsekuensi. Jadi pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Contohnya terlambat ke sekolah 2 kali, misalnya membersihkan kelas. Terlambat 3 kali, itu beda lagi. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Jadi ada kesepakatan sendiri. Dan yang terakhir, dan yang ketiga, restitusi. Mungkin agak asing restitusi ini ya Bu. Kalau hukuman konsekuensi sering kita dengar. Kalau restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi ini kita cari apa yang menyebabkan siswa tidak berlaku disiplin. Kita cari apa yang alasannya kenapa siswa melakukan tindakan seperti itu. Nanti dalam kegiatan restitusi tersebut kita akan gali
menggali permasalahan, kemudian memberikan solusi. Tapi solusi yang diberikan itu berasal dari siswa sendiri. Kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemakai saja yang mengarah kepada solusi. Solusinya berasal dari siswa. Dari situ siswa akan memperbaiki dirinya sehingga bisa menjadi lebih disiplin. Itu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Ada pertanyaan di sini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Peraturan dengan keyakinan berbeda ya Bu ya? Ya. Ini contohnya. Ya. Contohnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Untuk apa Bu? Iya, biar selamat. Nah, di situ ada nilai-nilai universal, yaitu nilai keselamatan. Nah, inilah yang kita buat sebagai suatu keyakinan. Jadi kita yakin kalau kita pakai helm itu tujuannya untuk keselamatan. Nah, di situ ada nilai universal, yaitu nilai keyakinan keselamatan. Jadi lebih baik kita menggunakan istilah keyakinan kelas saja daripada peraturan kelas. Selain itu, di dalam kegiatan mengembangkan kebudayaan positif, kita juga harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Artinya di sini kebutuhan siswa. Kita ketahui siswa di sekolah itu memiliki karakter yang berbeda, kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa saja? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, dan yang terakhir kebutuhan penguasaan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang setiap anak pasti akan berbeda. Kalau kita lihat, ada anak yang kelihatannya ingin diperhatikan, berarti itu kebutuhan apa? Kasih sayang, rasa diterima. Ada anak yang menguasai kelas, kalau istilahnya jadi bosnya kelas. Itu juga kebutuhan dasar manusia, kebutuhan penguasaan. Jadi kita bisa lihat dari kebutuhan dasar tersebut, kira-kira anak ini harus kita berikan treatment seperti apa supaya anak bisa melakukan kegiatan yang mencerminkan kebudayaan positif atau budaya positif itu sendiri. Di dalam melakukan pengembangan kebudayaan positif, tentu di situ ada peran kita sebagai pendidik atau guru. Pertanyaannya, sudahkah kita ada sesuai dengan posisi yang ideal untuk membentuk peserta didik atau siswa yang berkarakter sehingga nantinya akan memiliki kedisiplinan. Berikut ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan saya putarkan.
lagi. Salam bahagia ibu dan bapak ibu hebat. Dalam pengalaman disiplin restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengambil hidup. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi mendukung. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Yang kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mendidik. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sekarang yang kedua, posisi kontrol kedua. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu suka ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri,
Posisi kontrol yang ketiga. Cuma beda. Sampai hafal kan? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa sih, Nak? Berapa lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Sebagai teman gitu tuh biasanya. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi kontrol yang keempat. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas, harus jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Berikutnya posisi kontrol kelima. Ini yang kita harapkan ada di posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu,
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi. Ya, itu tadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dari yang pertama, penghukum, merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol itu, kira-kira ibu bapak ada berada di posisi yang mana, Bu? Iya. Ada di posisi temannya kebanyakan. Nah, sebetulnya posisi teman itu posisi kontrol yang kurang baik. Minimal kita ada di posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi sebagai pemantau itu nanti ada kesepakatan peraturan kelas yang sudah disepakati bersama. Jika ada yang melanggar, tentu nanti ada konsekuensinya. Lebih baik lagi posisi kontrol yang kelima itu sebagai manajer. Nah, itulah yang diharapkan. Jadi kalau posisi manajer ini motivasinya sudah ada di dalam diri siswa itu sendiri. Kalaupun nanti ada tindakan yang kurang disiplin, kita bisa selesaikan permasalahan itu dengan posisi kontrol yang kelima tadi, yaitu dengan menggunakan restitusi segitiga. Nah, apa itu restitusi segitiga? Nah, ini restitusi segitiga itu tadi ya, Bu, salah satu pendekatan untuk memperbaiki siswa ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Restitusi segitiga ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kalau tadi contohnya, kenapa kamu terlambat? Karena bangunnya kesiangan. Karena lupa menyetel alarm. Kita stabilkan dulu siswa tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan dan juga dengan pernyataan. Tidak hanya kamu saja yang pernah terlambat, tapi teman-teman yang lain juga mungkin pernah terlambat. Kita stabilkan dulu. Nah, baru setelah itu masuk ke tahap yang kedua, menanyakan keyakinan kelas maksud di sini. Nah, inilah kenapa pentingnya kita buat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai universal tadi. Keyakinan apa kira-kira yang kamu langgar? Tadi jawabannya menghargai diri sendiri. Nah, setelah keyakinan tersebut ditanyakan, nah, barulah kita validasi tindakan yang salah. Kembali lagi ke permasalahan. Kira-kira tindakan kamu itu benar tidak? Nah, kalau tidak, apa yang harus kamu lakukan? Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna tadi, kita sebagai manajer berupaya untuk menggali kira-kira permasalahan tersebut ada solusinya tidak dari siswa. Tadi ada solusinya ya, Bu. Bangun pagi dengan cara menyetel alarm. Atau kalau tidak dengan cara itu, ada lagi cara yang kedua, minta dibangunkan oleh orang tua kakaknya. Nah, itulah yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi untuk memperbaiki kesalahan siswa dan menjadi siswa yang lebih disiplin. Nah, itu yang kita lakukan.
Dari paparan yang disampaikan di sini ada rangkumannya tentang disiplin positif yang disampaikan oleh Dr. William Glaser tentang teori kontrol atau teori pilihan. Ini yang tadi disampaikan, rangkumannya kurang lebih seperti ini. Kita ulas sebentar tentang disiplin positif. Jadi setiap tindakan kita itu tentunya ada motivasi yang melatar belakangi. Kenapa kita melakukan sebuah tindakan? Yang pertama tadi di sini teori motivasi untuk menghindari hukuman. Untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Kedua motivasi ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Jadi belum ada pada diri siswa. Sedangkan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Inilah yang termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Sehingga nanti anak akan menjadi disiplin. Kemudian tadi ada 5 posisi kontrol. Ini dia. 1, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini kaitannya dengan yang tadi teori motivasi. Kalau menghukum dan membuat rasa bersalah itu yang anak lakukan tentu untuk menghindari hukuman. 3, sebagai teman, dan 4, sebagai pemantau. Ini biasanya karena ingin mendapatkan sesuatu seperti imbalan. Kalau sebagai teman biasanya sudah dibujuk dulu, pemantau juga karena adanya kesepakatan. Nanti biasanya ada reward untuk imbalan. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Inilah kenapa yang kelima ini yang perlu kita kuasai atau ada dalam diri kita, yaitu untuk menghargai diri sendiri sehingga nilai-nilai kebajikan universal tersebut ada pada dalam diri siswa. Dan yang terakhir kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan, yang 5 posisi kontrol ini harus mengacu kepada kebutuhan dasar manusia ini. Tentang hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Jadi kita melakukan tindakan segitiga restitusi ini harus mengacu kepada kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh siswa tersebut, kita fasilitasi. Baru kita lakukan segitiga restitusi dengan 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Baru setelah itu kita akan mendapatkan hasil berupa perbaikan dari siswa itu sendiri. Itu mungkin ibu bapak yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kita masuk ke aktivitas sesi 1, forum diskusi disiplin positif berupa tanya jawab. Barangkali ada yang ditanyakan mengenai budaya positif atau yang lainnya yang berkaitan dengan kedisiplinan dipersilakan. Ya, mangga ibu ya. Tadi Pak Ade makasih. Setelah saya mendengar sedikit ada paparan mengenai keyakinan dan teman sebagai guru kelas 1 mengenai dasar
Iya, terima kasih Bu ya atas pertanyaannya. Sebelum dijawab barangkali ada yang lain. Kalau tidak ada kita jawab dulu ya. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana cara untuk menerapkan kedisiplinan dengan membuat keyakinan kelasnya Bu? Keyakinan kelas di kelas rendah, khususnya di kelas 1. Kalau tadi mungkin kelas berapa, 1, 2 SMA ya. SMA itu mungkin bisa dengan mudah kita buat keyakinan kelas. Ini sekedar untuk sharing saja, tips saja. Dalam pembuatan keyakinan kelas itu siswa yang membuatnya, bukan berarti keseluruhan dari awal sampai akhir dibuat kesepakatan tentang keyakinan kelas. Jadi dari mulai yang pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, bukan seperti itu. Walaupun memang keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa, digunakan untuk siswa, tetapi ada peran gurunya Bu. Jadi kita bisa menanyakan dulu kepada siswa satu persatu. Kira-kira supaya kelas kita rapi, kita harus bagaimana ya? Jadi dibuat semacam pertanyaan yang mengarah kepada tadi nilai-nilai kebijakan universal. Apakah nilai-nilai kebersihan, kesehatan? Kita buat pertanyaan dulu kepada siswa. Bu, saya misalnya mau melaksanakan piket kelas. Itu kalau kebersihan. Nanti kita simpan dulu jawaban siswa tersebut. Kita tampung dulu. Kalau sudah kita tampung, mungkin nanti ada beberapa jawaban yang sama dari siswa tentang kebersihan atau kesehatan tersebut. Baru kita hubungkan dengan nilai kebijakan atau nilai universal tadi. Di sini banyak contohnya. Kebersihan. Jadi caranya seperti itu. Kita tanya dulu ke siswa maunya seperti apa untuk menerapkan keyakinan kelas. Setelah itu baru kita tuliskan mau di kertas atau di papan tulis boleh, kalau bisa di kertas kemudian ditempel. Jadi siswa nanti tahu peraturan atau keyakinan kelas yang harus mereka ikuti. Seperti itu mungkin Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang lain, dipersilakan mungkin dari rekan-rekan Ibu Kepala Sekolah ingin menambahkan. Cukup saja. Ya. Ya, terima kasih Bu Suci. Pertanyaannya, apakah keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas sama? Ya. Kalau dulu di angkatan sebelum angkatan 5, kebetulan saya angkatan 7 CGP. Sebelumnya itu menggunakan istilah kesepakatan kelas. Nah, sekarang diubah menjadi keyakinan kelas. Iya, jadi sebetulnya sama saja, cuma beda istilahnya. Iya, kecuali mungkin dengan peraturan kelas itu berbeda. Peraturan kelas, keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi arahnya mah seperti contoh yang tadi, kesepakatan itu. Kenapa harus pakai helm saat mengendarai sepeda motor? Ya selamat. Di situ ada nilai keselamatan. Jadi sama saja. Kesepakatan, keyakinan kelas. Itu mungkin bisa. Ya enggak nanti. Ini yang saya hadapi di kelas secara langsung, karena ada beberapa murid semua sudah diambil setiap harian orang. Saya sudah melakukan dengan berdiskusi, dengan melakukan kesepakatan, sangat buruk sekali untuk adik-adiknya. Dan
apa yang mau saya lakukan ketika menemukan hal seperti itu adalah langkah yang lebih baik setelah itu untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Sunarti atas pertanyaannya. Kalau tidak saya pertanyaannya begini ya, bagaimana cara kita untuk menghadapi peserta didik yang sudah dibuatkan kesepakatan kaitannya dengan kehadirannya Bu, tetapi bukannya malah disiplin tapi makin kurang baik begitu ya, bagaimana caranya? Nah, inilah yang perlu kita sikapi ya, bukan saja Ibu seperti mungkin Ibu Bapak Guru yang lain juga sama. Sudah dibuat kesepakatan, siswanya sudah diberitahu, orang tuanya sudah diberitahu, tetapi masih saja kehadirannya kurang baik. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi sudah betul yang dilakukan, buat kesepakatan. Yang kedua, kita adakan diskusi. Diskusi tersebut kaitannya dengan tadi restitusi segitiga. Kita gali dulu informasi dari siswa. Kamu kenapa terlambat? Kamu kenapa tidak hadir? Seminggu bisa berapa kali? 1 bulan sekali baru hadir. Kenapa bisa seperti itu? Kita gali dulu. Kita gali dulu, ada permasalahan apa? Kita gali dulu, kita tampung, kemudian kita stabilkan emosinya. Istilahnya kalau stabilkan emosi itu ya menganggap bahwa permasalahan itu ya sama, ibu juga pernah mengalami seperti itu, atau orang lain juga pernah mengalami seperti itu. Tapi apakah kamu selamanya seperti ini? Kan tidak mungkin ya Bu. Nah disitulah kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak seperti ini terus. Jadi kita gali aja dulu permasalahan dianya seperti apa. Kalau sudah tahu permasalahannya, kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna tadi. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya tidak seperti itu? Nanti di situ ada solusi ya. Solusi tersebut nanti akan kita jadikan catatan. Oke, berarti kamu harus begini. Kira-kira kapan akan dilakukan? Seperti itu ya. Kapan akan dilakukan? Besok Bu, atau bulan depan Bu? Ya kita lihat ada perubahan tidak. Seperti itu. Kalau masih seperti tadi, berarti motivasi di dalam dirinya belum ada. Jadi bisa kembali lagi nanti ke motivasi eksternal. Apa? Hukumannya Bu ya? Manisme. Jadi akhirnya ke hukuman lagi. Itu mah jalan terakhir Bu. Iya. Kalau peraturan tanpa hukuman istilahnya seperti mulai ya, seperti singa tak bertaring, seperti ular tidak berbisa. Ya, jadi lagi jalan terakhir, tidak ada cara lain. Itu mungkin sementara barangkali dari Ibu Kepala atau yang lain ada yang menambahkan. Ini permasalahan kita bersama ya Bu ya. Karena kelas bulan silakan Bu Nende. Tapi mungkin yang akan saya sampaikan bukan pertanyaan, tapi kenyataan yang tadi Pak Ade sampaikan, apalagi melalui video mengenai penguasaan kontrol ya. Posisi Kontrol. Yang saya rasakan tuh Pak Ade, kita tidak ada dalam satu posisi. Jadi satu waktu kita bisa ada di posisi sebagai hukum, kadang juga sebagai teman. Kadang-kadang kalau kita bisa ke satu waktu bisa dua kolaborasi dari tadinya teman, ngelunjak bisa jadi penghukum naik ke atas, nah gitu ya. Nah jadi
kalau untuk di satu posisi sepertinya tidak ada ya guru yang begitu gitu. Jadi pasti kadang-kadang kondisional bagaimana kadang dari media, kadang juga siswa yang dihadapi seperti apa maksudnya ya seperti itu. Terima kasih Bu Ninde. Ya, jadi memang betul kelima posisi kontrol itu tidak bisa cuma satu saja ya Bu ya. Tapi kita harus melihat dulu tadi berdasarkan kebutuhan dasar siswa tersebut. Kalau misalnya kebutuhan kasih sayang Bu, kira-kira posisi kontrolnya yang mana? Beda-beda ya Bu. Misalnya posisi kontrol kasih sayang, saya mau menerapkan posisi kontrol hukum, kan otomatis tidak mengcover kebutuhan siswa tersebut. Nah, makanya di situ perlu juga mengkolaborasikan kelima posisi kontrol tersebut. Lihat dulu kebutuhan siswanya seperti apa, baru kita terapkan. Tapi memang yang paling ideal itu adalah posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat mereka merasa bersalah. Itu mungkin tambahnya. Terima kasih Bu Ninde. Ya, barangkali ada yang lain. Kalau tidak, kita cukupkan untuk acara hari ini. Kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian ataupun kata-kata kurang berkenan. Saya akhiri bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.